Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim 8 beranggotaan 2 orang, yaitu Ulul Azmi dan saya Dalia Zahra. Saya akan menjelaskan PPT yang telah kami buat, yaitu tentang pengaruh pajak terhadap kesejahteraan. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ada penjelasan penjualan atas suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Pajak semacam ini biasanya disebut dengan pajak penjualan, sales tax. Salah satu jenis dari pajak penjualan adalah pajak per unit produk yang tetap. Misalkan jika suatu produk yang dijual dikenakan pajak per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Jadi, jika pemerintah mengenakan pajak per unit pada produk tertentu, akan mengakibatkan harga produk naik dan jumlah yang diminta atau ditawarkan atas barang tersebut akan berkurang. Kenaikan harga produk ini dari harga keseimbangan awal sebelum pajak atau keseimbangan setelah pajak biasanya tidak akan setinggi pajak per unit yang dikenakan pemerintah. Menentukan harga P dan Q dan jumlah Q, keseimbangan produk sebelum dan sesudah kena pajak. Misal, fungsi permintaan PD sama dengan FQ, fungsi penawaran sebelum kena pajak T per unit, PS sama dengan FQ, fungsi penawaran setelah kena pajak T per unit, PST sama dengan VQ ditambah T. Jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah pajak ET, KT, FT dibagi VD sama dengan FQ dan PST sama dengan FQ sama dengan T. Jumlah dan harga keseimbangan pasar mula-mula E, Q, A, P, A dibagi sama dengan VD sama dengan FQ, PS sama dengan VQ. Penerima pajak total oleh pemerintah T sama dengan T, Q, T sama dengan jumlah penerima pajak oleh pemerintah. QT adalah jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak, dan T pajak per unit produk. Dan inilah gambar keseimbangan pasar sebelum setelah kena pajak. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen TC sama dengan dalam kurung VT kurang VI QT. TC beban pajak oleh konsumen, VT harga produk yang dibayar konsumen setelah pajak setelah kena pajak, VI harga keseimbangan pasar, QT jumlah produk setelah pajak. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh produsen, TV sama dengan dalam kurung VI diambil VT QT atau TV sama dengan T diambil TC. TV beban pajak yang ditanggung produsen, VT harga produk yang diterima produsen setelah kena pajak. Selanjutnya kami akan membahas contoh soal. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q plus 3. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Soalnya, berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? Yang kedua, yang B, berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? C, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? D, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan setelah pajak dalam satu diagram. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Syarat keseimbangan pasar itu PD sama dengan PS. Maka 15 min Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Lalu 0,5 pindah ruas ke kiri jadi min Q min 0,5 sama dengan 3 min 15. Terus dijumlahkan jadi
min 1,5 Q sama dengan min 12. Q sama dengan min 12 per min 1,5 sama dengan 8. Untuk memperoleh nilai P, kita substitusikan nilai Q sama dengan 8 ke dalam persamaan PD sama dengan 15 min Q. Sehingga nilainya adalah P sama dengan 15 dikurang 8, yaitu 7. Jadi, jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak adalah E 8,7. Nah, yang tadi itu kan harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum kena pajak. Sekarang kita akan mencari harga dan jumlah keseimbangan pasar setelah kena pajak. Keseimbangan setelah kena pajak adalah di mana permintaan setelah pajak yaitu PD sama dengan 15 dikurang Q dan penawaran setelah pajak yaitu PST sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3. Nah, jadi PST sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Angka 3 yang di belakang itu dari mana? Karena itu dari nilai T-nya. Nilai T-nya itu 3. Jadi 0,5 Q ditambah 3 tambah 3 jadi 0,5 Q ditambah 6 untuk nilai PST-nya. Jika PD sama dengan PST, maka 15 min Q sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Jadi kita kelompokkan dulu antara variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta, di mana min Q dikurang 0,5 Q sama dengan 6 dikurang 15. Jadi min 1,5 Q sama dengan min 9. Lalu Q sama dengan min 9 dibagi min 1,5. Jadi hasilnya 6. Nah, untuk mengetahui nilai P, yaitu dengan cara substitusikan nilai Q ke dalam persamaan permintaan setelah pajak, yaitu PD sama dengan 15 dikurang Q, di mana P sama dengan 15 dikurang 6, hasilnya 9. Jadi, keseimbangan setelah kena pajak yaitu ET, di mana Q-nya adalah 6 dan P-nya adalah 9. Selanjutnya kita akan mencari jawaban dari yang B, yaitu berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, penerimaan pajak total oleh pemerintah adalah T sama dengan pajak per unit produk dikali dengan jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak, yaitu T-nya adalah 3 dikali dengan 6, yang hasilnya adalah 18. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Pertama, kita akan mencari dulu beban pajak yang ditanggung oleh konsumen, yang dimana rumusnya itu TC sama dengan PT dikurang PE dikali QT. Jadi TC sama dengan 9 dikurang 7 dikali 6, yakni 9 dikurang 7 hasilnya 2. 2 dikali 6, 12. Jadi besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 12. Kalau yang tadi itu konsumen, sekarang kita akan mencari besar beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Untuk rumusnya itu ada 2, bisa pakai yang TP sama dengan PE dikurang PT dikali QT, atau rumus yang kedua yaitu TP sama dengan T dikurang TC. Nah, untuk memudahkan, saya lebih pilih untuk menggunakan rumus yang kedua, yaitu TP sama dengan T, yang dimana penerimaan pajak total oleh pemerintah dikurang dengan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen tadi. Jadi TP sama dengan 18 dikurang 12 sama dengan 6. Nah, jadi besarnya beban pajak yang ditanggung oleh produsen yaitu sebesar 6. Nah, jadi ini adalah gambar diagram dari keseimbangan pasar setelah kena pajak, yang dimana titik potong dari fungsi permintaan yaitu dimana sumbu Q-nya sama dengan 15,0 dan sumbu P-nya yaitu 0,15. Itu yang garis lurus dari atas itu ke bawah.
Lalu titik potong fungsi penawaran yang dimana untuk sumbu P-nya adalah min 6,0 dan untuk sumbu P-nya adalah 0,3. Lalu di situ juga ada titik E, yakni jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah kena pajak. Yang E itu 8,7 itu titiknya. Dan kemudian ada harga dan jumlah keseimbangan setelah kena pajak yang ET sama dengan 6,9. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.